Alun sebuah simfoni, kata hati disadari, merasuk sukma kalbuku. Dalam hati ada satu, manis lembut bisikanmu, merdu lirik suaramu, bagai pelita hidupku, berkilauan bintang malam, semilir angin pun sejuk. Latar belakang dibangunnya Waduk Muara Nusa Dua ada 4 faktor, yakni yang pertama, seringnya terjadi banjir di wilayah sekitar waduk. Yang kedua, terjadinya krisis air bersih di wilayah Bali Selatan. Yang ketiga, yakni banyaknya sampah yang datang ke area waduk. Yang keempat atau yang terakhir, yakni tingginya sedimentasi atau pengendapan di dasar waduk. Pengembangan kawasan waduk memerlukan analisis kondisi existing yang meliputi fisik, sosial, dan lingkungan. Lalu identifikasi potensi pada bagian wisata, ekonomi, dan lingkungan. Dan pemetaan permasalahan seperti permasalahan pada lingkungan, sosial, dan permasalahan pada infrastruktur. Berdasarkan analisis ini, penambahan fasilitas seperti area wisata, pasar ikan, serta penambahan fasilitas untuk pengolahan limbah dan fasilitas umum yang direncanakan. Rencana aksi yang jelas, partisipasi masyarakat, prinsip berkelanjutan, koordinasi, dan perhatian lingkungan menjadi kunci keberhasilan. Selain itu, penting mempertimbangkan aspek-aspek berikut. Yang pertama, konservasi sumber daya air, yaitu upaya pelestarian kualitas dan kuantitas waduk harus menjadi prioritas utama. Yang kedua, pengelolaan sampah. Sistem pengelolaan sampah yang efektif perlu diterapkan untuk mencegah pencemaran lingkungan. Yang ketiga, pendidikan dan kesadaran masyarakat, yaitu program edukasi tentang pentingnya menjaga waduk dan lingkungan sekitar perlu digalakkan. Yang keempat, pengembangan ekonomi lokal, yaitu pengembangan kawasan waduk harus memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat sekitar, misalnya melalui pemberdayaan UMKM. Muara Nusa Dua yang terletak di hilir daerah aliran Sungai Tukat, Badung, Bali memiliki peran yang sangat penting dalam mengurangi resiko banjir di wilayah tersebut. Waduk ini berfungsi sebagai penampung air saat curah hujan tinggi dan mengendalikan aliran air ke laut. Berikut adalah beberapa peran utama Waduk Muara Nusa Dua dalam mengurangi resiko banjir. Pengaturan aliran air. Waduk ini mampu menampung air hujan yang berlebihan dan kemudian melepaskannya secara bertahap ke laut. Hal ini dapat membantu mencegah lonjakan volume air dapat menyebabkan banjir di daerah hilir. Pengendalian banjir. Dengan menahan sebagian besar air hujan, waduk ini mengurangi potensi terjadinya banjir bandang atau luapan air yang terdapat merusak infrastruktur dan permukiman sekitarnya. Peningkatan kapasitas tampungan melalui rehabilitas dan pengerukan sedimen yang dilakukan secara berkala, kapasitas tampungan waduk dapat ditingkatkan. Hal ini kemungkinan menjadikan waduk untuk menampung lebih banyak air dan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap banjir. Pengelolaan air terpadu. Waduk Muara Nusa Dua merupakan bagian dari sistem pengelolaan air terpadu di wilayah Bali Selatan. Selain berfungsi sebagai pengendali banjir, waduk ini juga berfungsi dan berperan sebagai sumber air baku untuk kebutuhan domestik dan industri. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah yang akan saya angkat, yaitu bagaimana peran Waduk Muara Nusa Dua sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat. Yang pertama, Waduk Muara Nusa Dua sebagai penyedia air baku utama di wilayah Bali Selatan seperti Tanjung Benoa, Kota Selatan, Kabupaten Badung. Nah, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya PDAM yang menaungi Kota Badung Selatan. Nah, yang kedua yaitu pemanfaatan sektor pariwisata dengan ditambahkannya fasilitas untuk olahraga air seperti olahraga dayung.
Setelah itu juga bisa ditambahkan bibit-bibit ikan sehingga nantinya dapat dimanfaatkan untuk memancing dan juga dapat digunakan untuk spot lari santai atau jogging karena wilayahnya yang cukup luas. Nah, yang nomor 3 yaitu sebagai wisata edukasi terkait pelestarian alam terutama di wilayah pesisir pantai karena di Waduk Muara Nusa Dua juga terdapat kegiatan penanaman bibit bakau. Nah, bibit bakau sendiri fungsi utamanya yaitu untuk mencegah terjadinya abrasi di pesisir pantai yang terjadi akibat tingginya ombak yang ada di laut. Saya akan membahas rumusan masalah saya, yaitu dampak sedimentasi terhadap ketersediaan air bersih dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Bali melalui ketersediaan air bersih. Wilayah Kuta Selatan merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi, bahkan mengalami pertumbuhan tahunan sebesar 4,18%. Sebagai infrastruktur penyedia air bersih utama dan terdekat untuk kawasan sekitarnya, Waduk Muara Nusa Dua awalnya hanya mampu memasok air bersih sebanyak 300 liter per detik. Namun setelah melalui proses rehabilitasi yang meliputi penguatan tanggul waduk, pengeruan sedimen, dan penataan kawasan, kapasitasnya meningkat menjadi 500 liter per detik. Peningkatan ini merupakan pencapaian yang signifikan dan positif dari beberapa aspek. Dengan dilakukannya rehabilitasi, menjadikan PDAM Kabupaten Badung yang juga mengelola Waduk Muara Nusa Dua dapat lebih optimal dalam memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat, termasuk rumah tangga, industri, dan sektor wisata yang lainnya. Kemudian dalam mengakses air bersih yang memadai juga dapat berkontribusi dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat Bali. Meningkatnya ketersediaan air bersih, khususnya di daerah Kuta Selatan, mampu meningkatkan perekonomian daerah. Karena Kuta merupakan kawasan pariwisata, di mana terdapat banyak tempat wisata, hotel, restoran, dan fasilitas lainnya, sehingga dapat menjamin kenyamanan bagi para wisatawan. Kendala utama dalam pengelolaan sampah di sekitar Waduk Muara Nusa Dua sangat kompleks dan saling berkaitan. Salah satu tantangan terbesar adalah tingginya volume sampah yang dihasilkan oleh aktivitas manusia di sekitar Waduk Muara Nusa Dua, baik dari pemukiman penduduk, aktivitas pariwisata maupun industri. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan seringkali menjadi penyebab utama masalah sampah. Kurangnya fasilitas pengolahan sampah yang memadai juga menjadi kendala seperti terbatasnya tempat pembuangan sampah akhir dan kurangnya sistem pengelolaan sampah yang efektif. Selanjutnya adalah faktor geografis seperti letak waduk yang dekat dengan kawasan pariwisata juga menjadi tantangan tersendiri karena arus wisatawan yang tinggi seringkali menghasilkan volume sampah yang besar. Terakhir, kurangnya koordinasi antar berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah seperti pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha juga menghambat upaya mengatasi masalah sampah di sekitar Waduk Muara Nusa Dua, Bali. Kesimpulan dari presentasi kami yakni yang pertama, Waduk Muara Nusa Dua selain sebagai aset penting di Bali juga menjadi sumber daya utama penyedia air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dari sektor pariwisata. Waduk ini juga berperan penting dalam pengendalian banjir dan juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata. Kesimpulan dari presentasi kami yakni yang pertama, Waduk Muara Nusa Dua selain sebagai aset penting di Bali juga menjadi sumber daya utama penyedia air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dari sektor pariwisata. Waduk ini juga berperan penting dalam pengendalian banjir dan juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata.